Janganlah kalian membanggakan diri, merasa paling tinggi. Waktu ni muslimin, dan datanglah kepada kami dalam keadaan muslim atau berserah diri. Ini surah An-Naml ayat 31, nanti akan kita bahas insyaallah. Fahuwa anna lana min karomihi bal min muqtadahu wa mudmunu. Baik. Dan kemudian baru kemudian ke ayat berikutnya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, innahu min Sulaiman ini masuk dalam surat ataukah tidak? Pertanyaan berikutnya lagi, apakah ini perkataan Bilqis ataukah Sulaiman? Lalu, apakah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ataukah dimulai dengan Innahu min Sulaiman? Suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam ini. Setelah kita bahas ya. Innahu, sesungguhnya ia, itu surat tadi itu, min Sulaiman, dari Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Dari mana dia tahu dari Sulaiman? Dari stempel atau dari cover surat tersebut yang ditulisi min Sulaiman, sebagaimana kebiasaan para raja pada masa dahulu biasanya menuliskan suratnya dengan memulai dari raja siapa, baru kemudian masuk ke dalam pokok inti dari surat yang disampaikan. Innahu min Sulaimana wa inna, sesungguhnya dia itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini Bismillahirrahmanirrahim disampaikan oleh Nabi Musa, diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ternyata menjadi kebiasaan sampai akhir zaman. Masya Allah. Dan kita pun kemudian menggunakan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, Bismillahirrahmanirrahim, dalam berbagai aktivitas kita. Ya, thumma qassat alaihimul kitaba hina qalat. Kemudian Bilqis itu mengisahkan kepada mereka tentang kitab yang atau surat yang baru saja ia terima, ketika ia mengatakan hina qalat innahu min Sulaimana wa innahu ila akhirih. Ketika Bilqis mengatakan innahu min Sulaiman, yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, sampai ke akhir kalimat yang disampaikan oleh Bilqis. Fayuhtamal ayyakuna qad turjimalaha qabla an takhruja ila majlisi masyuratiha. Yuhtamal, probability-nya ayyakuna qad turjamalaha, kemungkinannya surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman alaihissalam itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa kaum Saba, yang kemudian terjemahannya untuk Bilqis atau ratu ini. Jadi diterjemahkan kepada Bilqis. Qabla an takhruja ila majlisi masyuratihi, sebelum ia keluar untuk menemui atau bertemu dengan majlis musyawarahnya, majlis permusyawaratannya, majlisu masyuratihi, majlis permusyawaratan, atau juga beserta menteri-menteri para pembesarnya. Jadi diterjemahkan dulu kepada Bilqis. Ya. Wa yuhtamal an takuna 'arifatan bil 'abraniyah. Ada juga yang mengatakan peluang yang lainnya lagi, probability yang lainnya lagi, Bilqis itu 'arifatan bil 'ibraniyah. Boleh jadi Bilqis itu paham bahasa Ibrani. Jadi Bilqis paham bahasa Ibrani. Yang kedua. Yang ketiga, yuhtamal ayyakuna al-kitabu maktuban bil arabiyyatil al-qahtaniyah. Pendapat atau peluang yang lainnya lagi bahwa itu surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ditulis dengan bahasa Arab Qahtan, suku Qahtan. Jadi ditulis dengan bahasa Arab suku Qahtan. Fa inna 'azamata mulki Sulaimana la takhlu min kuttabin 'arifina bi lughatil umamil mutajawirati li mamlakatihi. Kenapa? Karena fa inna 'azamata mulki Sulaiman merupakan bentuk
betapa besarnya kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam itu, ya nggak mungkinlah tidak ada orang di antara sekretaris-sekretarisnya atau orang di sekitarnya yang tidak mengenal atau tidak paham dengan bahasa umat-umat atau kaum-kaum yang berada atau kerajaan yang berada di sekitar kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi artinya para penulis suratnya atau sekretaris pribadinya atau sekretaris kerajaannya mesti ada yang paham bahasa orang-orang yang berada di sekitar kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu ya, jadi ditulis dengan bahasa Arab Qahtan, bahasa Arab orang Qahtan, dan dikirimlah ke Bilqis. Itu pendapat atau peluang yang lainnya. Wallahu a'lam. Wa kaunuhu biluwatihi azhar. Akan tetapi menurut Syekh Ibnu Ashur, suratnya itu ditulis dalam bahasanya Nabi Sulaiman itu lebih tampak. Jadi artinya peluangnya lebih besar dibandingkan dengan pendapat-pendapat atau peluang-peluang yang lain. Jadi tetap dengan bahasa Ibrani, bahasa Nabi Sulaiman alaihissalam, dikirim kepada Bilqis. Wallahu a'lam. Wa ansabu bi syi'aril muluk, dan ini lebih sesuai sebagai bentuk syiar, bentuk pengenalan kerajaan yang dimilikinya, juga bentuk pertunjukan kekuasaan yang dimiliki oleh para raja atau para penguasa. Waqad kataban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menulis lil muluki bil lughatil arabiyyah, menulis surat-surat yang dikirim kepada para penguasa, raja-raja pada masa itu dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa raja-raja penguasa yang di sekitar Jazirah Arab pada masa itu. Sehingga ini ditegaskan oleh Syekh Ibnu Ashur bahwa ditulis dengan bahasanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, An-Nabi'u ini dua dialek dalam bahasa Arab, ada An-Nabi dan ada An-Nabi. Kalau tidak salah pernah kita singgung waktu itu ya. Jadi An-Nabi artinya pembawa berita. An-Nabi artinya yang mulia, yang muncul permukaan sebagai orang yang mulia. An-Nabi. An-Nabi yang pakai hamzah itu pembawa berita. Pembawa berita besar. Ammal kalamul madhkuru fi hadhil ayati fahuwa tarjamatul kitabi ila al-lughatil arabiyyatil fusha. Adapun perkataan yang disebutkan dalam ayat ini merupakan tarjamatul kitab, merupakan terjemah dari suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam ke dalam bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab resmi yang bagus, yang fasih. Bitadmini daqaiqihi, dengan tetap menjaga kedetailan makna yang dikandung. Jadi bahasa Arab itu bisa menyampaikan isi hati orang yang mengatakan dengan ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Jadi kalau kita bisa, misalkan tadi inni atau innani, itu kan menunjukkan bagaimana penegasnya, bagaimana menunjukkan bagaimana isi hati orang yang mengatakan itu dengan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali dalam Al-Quran menyampaikan isi hati orang atau suatu kaum dengan ungkapan bahasa Arab itu sendiri, dengan kalimat-kalimat bahasa Arab, maka tersampaikanlah apa yang ada dalam isi yang tersimpan di hati manusia. Wa khususiyatil lughatil lati unshi'a biha. Ya, dan tetap menjaga kekhususan bahasa yang dipakai dalam surat tersebut. Jadi dengan bahasa apa ditulisnya, maka Al-Quran menyampaikan dengan sedetail mungkin, tanpa mengurangi, tanpa menambahi, tetap menyampaikan bagaimana keutuhan makna atau maksud yang diinginkan oleh
orang yang menulis atau orang yang mengirim surat tersebut. Wallahu a'lam. Jadi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dikutip oleh Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab. Ini bukan bahasa aslinya Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi kutipan sebagaimana maksud dan makna yang dikandung dalam bahasa aslinya. Wallahu a'lam. Karena tidak dipungkiri bahwa ketika seorang menerjemahkan apa yang disampaikan oleh orang lain dalam bahasa lain, seringkali terjemahan itu dipengaruhi oleh sikap pribadi penerjemah atau emosional si penerjemah, sehingga ruhnya penulis atau ruhnya orang yang menyampaikan pesan dalam tulisan itu terkadang tidak utuh lagi karena lebih dipengaruhi oleh penerjemah. Jadi rekan-rekan semuanya yang biasa mengenal bahasa asing, ketika bisa belajar bahasa asing dan mengetahui bagaimana seluk-beluk bahasa asing, tentu akan lebih menikmati bahasa asing itu dalam bentuk aslinya daripada terjemahnya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menerjemahkan apa yang disampaikan oleh manusia atau makhluk yang lain untuk disampaikan kepada kita dalam bahasa Arab, Allah sampaikan sedetail mungkin dan bahkan dengan apa yang tidak diungkapkan secara lisan, isi hati yang mereka sembunyikan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan satu kelebihan yang dimiliki oleh bahasa Arab. Baik, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu lima qaddama Sulaiman ismahu ala qawlihi bismillahirrahmanirrahim. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib beliau jilid 24 masih di halaman 554 menyampaikan pertanyaan dan jawaban. Biasa begitu, Imam Fakhruddin biasa menyampaikan pertanyaan, melontarkan pertanyaan lalu diberikan jawabannya. Kata beliau, yuqal, ada yang bertanya, lima qaddama Sulaiman, kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam itu mengedepankan namanya, qaddama ismahu, mengedepankan namanya, mendahului perkataannya bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok ini mendahului bismillahirrahmanirrahim? Kenapa enggak bismillahirrahmanirrahim duluan baru kemudian menyebutkan nama Nabi Sulaiman alaihissalam? Jawabnya, kata Imam Fakhrul Razi, hasyahu min dzalika. Ya subhanallah, jauh sekali jika hal itu dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya Imam Fakhrul Razi mengingkari mengingkari perkataan bahwa Nabi Sulaiman mengedepankan namanya mendahului bismillahirrahmanirrahim. Jauh, artinya tidak mungkin. Hasya, artinya ungkapan untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sesuatu yang tidak mungkin ada, sesuatu yang tidak mungkin disandang oleh seseorang. Hasyahu min dzalik. Ya, nggak mungkin Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan hal itu. Bal, akan tetapi ibtada'a huwa bi bismillahirrahmanirrahim. Beliau itu memulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa innama dzakarat Bilqisu anna hadzal kitaba min Sulaimana thumma hakamat fil kitabi wallahu ta'ala haka dzalika fataqdimu waqi'un fil hikayah. Jadi innama dzakarat Bilqis. Bilqis itu menyebutkan kalimat tadi itu, anna hadzal kitab min Sulaiman, bahwa kitab ini berasal dari Nabi Sulaiman, surat ini dari Sulaiman alaihissalam. Tsumma hakat ma fil kitabi. Kemudian Bilqis menceritakan, menghikayatkan apa yang ada dalam surat itu. Wallahu ta'ala hakadzalika. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menghikayatkan pula apa yang disampaikan, apa yang dihikayatkan oleh Bilqis. Jadi innahu min Sulaiman dan seterusnya bukan konten surat itu, tetapi boleh jadi di covernya kah atau apa, tapi bukan masuk dalam konten surat.
bukan dalam konten surat Nabi Sulaiman. Dan di sini yang mengatakan innahu min Sulaiman, selain tadi ditulis mungkin di covernya, ini ini adalah hikayat cerita atau bagaimana Bilqis menyampaikan kepada khalayak atau malak, para pembesar kerajaan waktu itu. Jadi innahu min Sulaiman, ini perkataan Bilqis, bukan perkataan Nabi Sulaiman, bukan kutipan surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Wallahu ta'ala hakadzalika fattaqdimu waqi'un fil hikayah. Oleh karena itu, dikedepankannya innahu min Sulaiman mendahului Bismillahirrahmanirrahim ini waqi', terjadi pada pengkisahannya, pada penghikayatannya. Jadi ketika menyampaikan hikayat ceritanya, tersebutlah ini mendahului Bismillahirrahmanirrahim. Dan hakikatnya sesungguhnya sebenarnya bukan ini yang mendahului, tapi ini sebagai hikayat yang disampaikan, bukan surat aslinya. Surat aslinya tetap dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wa qauluhu innahu min Sulaimana huwa kalamu al-malikah. Ya, jadi di sini disampaikan oleh Imam Syekh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir jilid 19 halaman 259. Dia mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala innahu min Sulaimana huwa min kalamil malikah. Ini termasuk atau bagian dari perkataan Ratu Bilqis. Ibtada'at bihi, ia memulainya dengan innahu min Sulaimana mukhatabata ahli masyuratihi. Ini disampaikan kepada ahli masyurah, dewan permusyawaratannya, liiqadhi afhamihim ila tadabburi fi maghzahu. Ya, ini untuk menyadarkan mereka, membangunkan mereka agar mereka berupaya untuk memahami dan mentadabburi, menghayati apa yang ada di dalam surat itu. Li'anna la'iqa bi Sulaimana alla yuqaddima fi kitabihi syai'an qabla ismillahi ta'ala. Karena yang selayaknya, seyogyanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu tidak mendahulukan suatu perkataan apapun dalam suratnya sebelum nama Allah Ta'ala. Jadi nggak mungkin di depannya, apalagi namanya Nabi Sulaiman lebih dahulu. Jangankan nama Nabi Sulaiman alaihissalam, menyebutkan kalimat selain itu pun jika mendahului Bismillahirrahmanirrahim itu tidak laik terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian Syekh Ibnu Ashur mengingatkan.